Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillahi wa ni'matillah. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan memberikan jalan dan hidayah buat kita semua hambanya yang mau mengenal Allah. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan cahayanya melalui Nur Muhammad zahir sifatnya, sehingga kita dapat mengenal diri dan mengenal Allah. Ya Karim ya Jalali wal Ikram. Sebuah pertanyaan yang baik dan menarik dari anandaku. Begini nak ya, insyaallah ada dua klasifikasi atau dua tipe dan golongan bagian yang selama ini tidak pernah disadari untuk dipisahkan asal muasal ciptanya pertama Nabi Adam alaihissalam dan asal muasal terciptanya mani yang menjadi adanya anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Mari kita cerita tentang asal muasal terjadinya mani yang menjadi adanya terciptanya anak cucu Adam alaihissalam. Pertama, Allah dalam keadaan zatnya ingin sekali dikenal, dipuji, disanjung, disembah, diakui ketuhanannya. Maka Allah menzahirkan dirinya dengan menciptakan sifatnya atau menzahirkan sifatnya bernama Nur Muhammad. Nur Muhammad berada di alam sifat ini, dipindahkan Allah menuju ke alam yang satu bernama alam nur. Di alam nur Allah memindahkan lagi, atau Allah zat ini memindahkan lagi sifatnya ini menuju ke alam kalam. Kemudian di alam kalam Allah memindahkan lagi Nur Muhammad atau sifatnya ini menuju ke alam akal. Lalu Nur Muhammad di alam akal kembali tenggelam di dalam zatnya, yang ada hanya zatnya saja. Kemudian Allah menzahirkan lagi sifatnya atau Nur Muhammad ini di alam yang satu bernama Lil Salam. Di alam yang ini terjadi sebuah pengikraran akidah pertama. Di alam yang ini bukan saja hadir Nur Muhammad, tetapi Nur Muhammad juga bersama seluruh nur-nur atau ruh-ruh para nabi yang lain. Di alam ini disebut dengan alam Lil Salam, alam pengikraran akidah pertama. Terjadinya sebuah kalimat, alastu bi rabbikum qulu bala syahidna. Allah zat menyatakan demikian, bukankah aku ini Tuhanmu? Ini terjadi pengakuan pertama antara sang pencipta Allah dan hamba ciptaannya. Inilah terjadi pengakuan bahwa sifat Allah yang bernama Nur Muhammad itu adalah dizahirkan. Adanya Nur Muhammad karena diadakan oleh Zat yang maha ada. Oleh karena itu yang maha ada itulah sebagai pencipta, sementara diadakan adanya itu yang bernama Nur Muhammad tetap sebagai tercipta. Walaupun antara yang tercipta dengan pencipta adalah satu, tetapi sesungguhnya yang pertama sekali ada adalah Zat, sementara yang baharu atau yang kemudian adanya ada itu adalah tercipta yang bernama sifatnya atau Nur Muhammad. Kemudian disaksikan oleh nur-nur para nabi yang lain. Maka terjadilah sebuah pernyataan filosofis tasawuf teologia, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka demikianlah kenyataan itu. Allah mengatakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu qalu bala syahidna.
Nur Muhammad bersama nur-nur para nabi mengatakan, kami bersaksi, qulu bala syahidna, bahwa engkau adalah Tuhan kami. Lalu dipindahkan lagi ke alam yang berikutnya bernama alam lil sodikun. Di lil sodikun itu Nur Muhammad kembali terjadi pengikraran akidah yang berikut, akidah yang kedua, yaitu antara Nur Muhammad kemudian dengan seluruh jiwa-jiwa yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berasal dari Nur Muhammad ini. Jadi jiwa nurnya para nabi, insya Allah hadirnya nurnya para nabi dan hadirnya jiwa-jiwa daripada seluruh jiwa umat manusia ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah berasal daripada Nur Muhammad. Oleh karena itu, Datuk kita baginda Nabi pernah bersabda, ana minurillahi al-alam mina minuri, aku berasal dari cahaya Allah dan karena seluruh cahaya seluruh alam tercipta. Aku berasal dari cahaya Allah dan karena cahayaku seluruh alam tercipta. Ana minurillahi al-alam mina minuri, insya Allah. Jadi bahan baku ciptaan alam semesta ini berasal dari Nur Muhammad. Adanya kita semua, jiwa kita ini adanya dari Nur Muhammad. Terjadi lagi di alam lil sodikun tadi, alam yang kedua, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Terjadi antara nur zat Allah, nur Allahu zat yang telah bermisra di dalam Nur Muhammad, melakukan pernyataan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu disaksikan oleh jiwa-jiwa yang lain bahwa qalu bala syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Kemudian dipindahkan lagi ke alam mustafa atau alam arwah. Di alam mustafa atau alam arwah ini disebut dengan alam penantian, di mana jiwa-jiwa dari seluruh umat manusia, kemudian nur-nurnya para nabi atau ruh-ruh atau jiwanya para nabi yang lain, insya Allah telah menanti datangnya ciptaan jasmani mereka. Kemudian Nur Muhammad ini dipindahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ke alam wadi. Di alam wadi, posisi jasmani kita ini masih dalam bentuk api angin air tanah. Api angin air tanah. Kemudian Nur Muhammad ini pindahkan lagi ke alam madi. Nur Muhammad ini bermisra ke seluruh pepohonan, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semua ciptaan ini yang kita makan, yang kita minum. Kemudian Nur Muhammad pindah ke alam mani, hasil daripada makanan dan kita minum. Mani bertemu dengan sel ovum, alif ketemu ba, perempuan dan laki-laki, suami dan istri bermisra, maka itu disebut dengan alam mani manikah. Nur Muhammad yang ada di alam mani melalui mani manikam pindah lagi ke alam rahim. Di dalam rahim seorang perempuan, seorang ibu, mulai terjadi lagi pengikraran antara Tuhan dan hambanya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Terjadi pengikraran itu dan diakui bahwa engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Maka insya Allah menyatulah antara sebagai Tuhan dan sebagai hamba. Nur Muhammad dan jiwa menyatu menjadi nyawa. Hiduplah anak di dalam kandungan rahim seorang ibu umur 4 bulan 120 hari. Maka proses terjadi mani ini berasal dari alam madi, wadi, madi, mani, manika. Api angin air tanah ini berasal daripada Nur Muhammad. Kemudian api angin air tanah ini menjadi profil jiwa. Kemudian Nur Muhammad yang ada di dalam mani
dan Nur Muhammad yang ada di dalam ovum bertemu masuk ke dalam rahim, jadilah raga manusia yang terdiri dari indera zahir, darah, daging, tulang, dan kulit, tubuh kasar manusia. Oleh karena itu, jelaslah perjalanan tadi anakku dari atas ke bawah, hierarki susunan dari atas ke bawah, maka hakikatnya adalah hanya 3. Adanya zat Allah, adanya Nur Muhammad, dan adanya jiwa diri kita. Kemudian zahir kita bersumber dari setetes mani. Mani yang berubah menjadi darah, kemudian daging, tulang, dan kulit. Menjadilah tubuh kasar manusia. Jadi ada tubuh kasar manusia ini bahan bakunya dari mani, kemudian jiwa bahan bakunya dari Nur Muhammad. Jiwa itu komponennya adalah unsur api, angin, air, tanah. Itulah diri kita, tubuh halusnya kita. Jadi tubuh kasar itu bahan bakunya mani, tubuh halus ini bahan bakunya adalah Nur Muhammad. Nur Muhammadlah bermisrah menjadi api, angin, air, dan tanah. Cahaya api, cahaya angin, cahaya air, cahaya tanah. Nur Muhammad bermisrah ke api, kemudian menjadi angin, kemudian menjadi air, kemudian menjadi tanah. Tanah berasal dari air berasal dari angin, angin berasal dari api berasal dari Nur Muhammad. Maka hakikatnya jiwa ini berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad berasal dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini sudah menunjukkan bahwa bagaimanapun ceritanya Nur Muhammad adalah hamba. Karena Nur Muhammad adalah diadakan oleh adanya zat Allah. Zat Allah tetap sebagai pencipta. Karena zat Allah lah yang pertama, yang awal. Sementara Nur Muhammad adalah diadakan oleh adanya zat Allah. Walaupun sifat dan pemilik sifat seperti kristal di dalam air yang bening tidak terbedakan. Yang terpenting dalam logika kita adalah bahwa yang awal itulah sebagai pencipta, zat yang harus kita sembah dan kita sujudi. Dan zat bukan total menjelma menjadi Nur Muhammad. Zat hanya sebagian dirinya, sebagian kuasanya, sebagian kesaktiannya, sebagian kebesarannya. Dia menzahirkan dirinya berupa Nur Muhammad atau sifat. Maka Nur Muhammad tetap hamba. Nur Muhammad hanyalah sebagian dari kuasanya, sebagian dari ciptaannya, sebagian dari kebesarannya, sebagian dari kesaktiannya, sebagian dari ketuhanannya. Insya Allah bukan total ketuhanan zat. Maka Nur Muhammad bukanlah disebut sebagai yang disembah bernama zat. Zat tetap yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang pantas disembah. Dialah Allahu Rabbul Izzati. Insya Allah